Halo, selamat berjumpa kembali dengan konten Sandi Sularso Law Channel. Kali ini saya akan memuat dan membahas masalah-masalah yang sangat up to date, yaitu adanya pemalsuan produk obat yang menjadi konsumen daripada pasien, ada orang-orang yang sakit, ya. Ini terjadi di beberapa kota di Indonesia dan selalu tertangkap oleh pihak yang berwajib, yaitu Krimsus, ya, di beberapa kota di Indonesia, ya. Sejarah terjadinya perbuatan pemalsuan obat ini sudah terjadi lama di Indonesia, ya. Kejadian-kejadian ini tidak mudah untuk melacak dan menangkapnya, membutuhkan sinergi pengawasan yang terkait, yaitu yang berhubungan dengan produksi obat, misalnya BPOM, misalnya pihak kepolisian, misalnya saja Departemen Kesehatan, juga ini adalah BPOM dan penggiat pengawas masyarakat. Nah, ini harus sinergi untuk pengawasan terjadinya produk yang dipalsu, yang notabene obat ini obat yang lumayan harganya mahal, dan ini untuk sakit-sakit tertentu, ya, sakit-sakit tertentu, obat yang mujarab, ya. Ini sejarahnya, jadi bisa terjadi di mana-mana karena yang namanya perbuatan jahat bisa terjadi di mana-mana tempatnya, dan siapa saja yang berbuat, bisa masyarakat yang berbadan hukum atau tidak, ya. Dan sasaran obat palsu ini biasanya tadi saya katakan obat yang ditujukan sebagai konsumen yang berduit dan untuk penyakit-penyakit tertentu harganya mahal, ya. Selanjutnya, bagaimana kalau terjadi atau diketahui ada obat palsu? Biasanya ini yang melaporkan adalah konsumen, ya. Untuk itu ini lembaga konsumen juga harus bertindak ini, ya, ya, dalam link penindakan yang saya sebutkan di depan tadi, ya. Konsumen karena dia pakai biasanya mujarab, kok ini sudah misalnya pakai 1 bulan, kok nggak ada efeknya. Nah, ini konsumen harus segera melapor, ya. Ini diduga, ya. Untuk itu barang buktinya harus dilaporkan. Nanti barang bukti ini akan dilab, apakah kandungan obat yang dilaporkan itu udah sesuai dengan isi daripada yang disebutkan dalam kemasan itu. Kalau tidak, berarti palsu, ya. Mungkin hanya gelepung saja istilah saya. Jadi dalamnya ini tidak ada khasiatnya, tapi harganya mahal. Wah, ini pemalsu ini untungnya luar biasa, ya. Selanjutnya, tadi sudah saya katakan, jadi dari pihak luar itu, di luar konsumen biasanya
tidak mengalami langsung, tapi konsumen mengalami langsung. Kalau orang di luar ini jarang yang melaporkan, biasanya konsumen, ya. Karena konsumen ini mendapatkan obat tidak sembarangan, ya. Biasanya dia beli dari apotek, ya. Jadi apotek pun bisa tertembus obat yang dipalsu, ya. Nah, ini nanti saya akan mencarikan solusi-solusi bagaimana kok bisa terjadi seperti itu, ya. Selanjutnya, kejadian itu tadi harus dilaporkan, ya, kepada Menteri Kesehatan, BPOM, Lembaga Perlindungan Konsumen, kemudian polisi, karena terjadi pemalsuan, merupakan tindak pidana ini, ya, merupakan tindak pidana ini. Ini bukan delik aduan menurut saya. Ini karena ada unsur kesengajaan merugikan konsumen, yaitu konsumen obat, maka ini sengaja berbuat jahat. Ini delik dolus, ya. Ini merupakan delik umum ini. Siapa saja kalau mengetahui bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib, ya. Selanjutnya, saya mengharapkan terhadap masyarakat harus waspada dan hati-hati terhadap obat palsu ini. Bagaimana mengenali obat-obat yang tidak manjur seperti biasanya dia mengonsumsi. Oleh karena itu, obat yang dipakai itu diduga palsu, maka perlu ada uji di lab kalau ada dugaan dipalsu, ya otomatis yang mengelabkan adalah petugas, bisa BPOM, bisa nanti laporan polisi, pihak kepolisian, ya, di Krimsus. Ini akan membawa barang bukti itu ke lab, apakah sesuai dengan kemasan unsur-unsurnya yang ada di dalam obat itu, ya. Dan di dalam kemasan itu ada izin edar. Kalau tidak ada, jelas ini pelanggaran, merupakan tindak pidana. Isinya tidak sesuai dengan kemasan yang ditulis, ya. Kemasan yang ditulis tetapi isinya palsu, ya, sama tapi palsu, tidak sesuai, ya. Hanya dalamnya bahan-bahan yang tidak ada khasiatnya ternyata, ya. Nah, biasanya kemasan-kemasan ini kalau yang harganya mahal, ya dibikin sedemikian rupa, dibikin persis, tapi kandungan di dalamnya palsu, ya. Ini penjahat-penjahat udah lihai dalam bidangnya mungkin, ya. Membuat ini ya tidak sembarangan, membuat cetakan obat pasti bekerja sama atau dia punya peralatan untuk mencetak kemasan, ya. Ini adalah penjahat, ini adalah orang yang bermodal dan mungkin tidak berdiri satu orang. Ada beberapa penjahat yang bergerak dalam hal yang sama, ya. Jadi ada permodalan untuk membuat obat palsu dan ada kemungkinan ada konsultan kejahatan, mungkin saja bisa terjadi, ya. Selanjutnya ada yang dipakai untuk pemalsuan ini kemasannya kurang bagus karena harganya juga mungkin
harga obatnya tidak yang mahal, kemasannya kurang bagus ya, kurang baik ya. Ini mudah dilacak. Ini siapa saja, mungkin petugas apotek atau yang membeli obat itu, kalau ada yang janggal atau diduga ini kurang sesuai dengan kemasan yang dipakai dan khasiatnya, efeknya tidak bagus, maka segera melapor. Selanjutnya ya, di dalam kemasan obat itu biasanya produsennya itu tidak dikenal ya, badan hukumnya siapa ya, badan hukum apa atau perusahaan perorangan apa, tidak ditulis secara jelas. Ada, namun setelah dicek tidak ada tempatnya. Nah ini biasanya ini petugas pihak yang berwajib dalam kepolisian ahlinya. Obat ini kok ada kemasan yang dipalsu ya, pabrik pembuatnya ya, dan isi daripada obat itu ya, ini pasti ketangkap ya, karena akan dilacak obat itu dari mana, salesnya siapa, PT pengedarnya siapa ya, petugasnya siapa ya, diantar ke apotek itu jam-jam berapa, kan ada CCTV-nya ya, barang buktinya satu emplek misalnya masih ada. Nah ini dibawa barang buktinya ini kepada pihak yang berwajib. Di dalam penggunaan obat yang dipalsu ini sangat-sangat merugikan masyarakat, dalam hal ini konsumen yang menggunakan adalah orang yang sakit ya. Jadi ini merupakan kejahatan tentang kemanusiaan. Nah, dalam hal ini menurut saya perlu ada hukuman yang ditambah ya, terhadap sanksi-sanksi baik dalam KUHP atau di luar KUHP ya, itu perlu ditambah, diperberat. Sungguh ini kejahatan kemanusiaan ya. Ini harus segera ditindak, baik dari hulu sampai hilir ya, harus ditindak semua ya. Selanjutnya berita ya beberapa bulan yang lalu, yaitu ada kejahatan, maaf itu di DKI ya, di Polda Metro ya, Krimsus menangkap ya, ada pemalsu suplemen ya, pemalsu suplemen ya, pada tanggal 1 Juni 2023 ya. Selanjutnya pemalsuan ini kalau kita lacak banyak sekali, pernah di kota-kota besar pernah terjadi pemalsuan obat ya. Ya bisa saja merek apa saja yang dipalsu yang menurut dia bisa menguntungkan. Dan selama ini sepengetahuan saya banyak penjahat itu ketangkap ya, pemalsuan obat ini. Menurut ya isi berita ya di Republik Indonesia ini, setiap tahun ya, setiap tahun diduga pemalsu obat ini untung terhadap perbuatan kejahatan mereka itu kurang lebih di seluruh wilayah Indonesia 200 juta US dollar. Berapa itu kalau dirupiahkan? Hampir 1 T, 1 tahun itu. Mengerikan enggak?
Ya, 1 tahun hampir 1 T. Itu adalah kejahatan kemanusiaan. Ya, harus dihukum diperberat. Ya, dihukum diperberat. Ya, itu dari pribadi saya, harus dihukum ditambah diperberat. Ini kejahatan kemanusiaan. Ya, jadi para penggiat tentang pengawasan pemalsuan termasuk obat ini harus digelurakan, harus segera ditindak pemalsu obat ini, karena menurut berita ini 200 juta US dollar setiap tahun pemalsu ini mendatangkan keuntungan, itu cuan 200 juta US dollar. Mengerikan sekali, berarti banyak obat-obat yang dipalsu. Nah, untuk ini penggiat pengawas pemalsuan obat, pengawas obat-obatan harus bekerja sama dengan link yang terkait untuk mencari solusi apa ya untuk menindak para penjahat pemalsu obat-obatan ini. Dia menjual ya bahan yang berkualitas, mungkin obat hanya dengan kemasan dan isi yang palsu mungkin 2.000, tapi dia bisa menjual obat itu bisa 1 emplek bisa 100.000 misalnya atau lebih ya. Ini setelah dikonsumsi oleh konsumen tidak ada efek kesehatannya. Ini kejahatan yang luar biasa. Mereka mendapatkan untung dari orang-orang yang sakit ya. Untuk itu perlu ada link, termasuk di sini adalah BPJS dan rumah sakit dan lembaga-lembaga yang mewadai kesehatan. Ini perlu ada pengawasan, baik pengawasan intern atau pengawasan dari luar, yaitu pihak pemerintah atau masyarakat. Ya, dalam hal ini bisa mengawasi. Karena ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Kejahatan kesehatan manusia. Ya. Selanjutnya ada penggiat pengawas kesehatan dan pemalsuan obat. Ini disingkat MIAP. 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 Masyarakat Indonesia anti pemalsuan, ya, khususnya obat. Ini dipimpin oleh Ibu Widya Retno Buastudi, ya, penggiat pengawas, ya. Jadi pengawas ini dia mempunyai tugas untuk melindungi kesehatan manusia melalui penjagaan obat yang dikonsumsi jangan sampai palsu, ya. Dari produsen obat, penyalur, ya, kemudian penjual obat di apotek, kemudian rumah sakit. Ini adalah lingkaran yang harus ada pengawasan, baik intern, baik pengawasan dari masyarakat atau pengawasan dari pihak pemerintah. Harus sinergi, ya. Perlu ada sinergi untuk memberantas pemalsuan obat. Ya. Solusinya apa? Ya, saya mempunyai solusi menghadapi penjahat pemalsu obat ini. 1. Perlu dibuat hologram di kemasan. Ya, perlu dibuat hologram di kemasan. Ini setiap obat yang dibuat harus ada hologramnya. Dan untuk pengawas diberi
peralatan untuk mengawasi hologram itu. Ya. Menurut saya ini peralatan ini bisa ditempatkan di apotek atau di rumah sakit atau para pengawas ya. Nanti bisa dicek obat yang masuk ini hologramnya, obat asli atau tidak. Ya. Ini kalau ketahuan segera lapor kepada pihak yang berwajib atau segera memberi informasi. Jadi apotek, rumah sakit ada link dengan pihak yang berwajib atau penggiat dari kesehatan masyarakat. Biar segera dilakukan penindakan cepat. Ya. Dan lama-lama di Indonesia akan berkurang pemalsu obat itu. Ya. Selanjutnya, saya juga punya ide di tempat-tempat rumah sakit perlu ada alat pendeteksi obat palsu. Ya, dengan teknik-teknik tertentu, keahlian tertentu, ada alat untuk mendeteksi obat ini asli atau palsu dengan diambil dari sampel. Ya, ada sampelnya. Ya, dari obat yang dijual itu diambil sedikit mungkin dengan teknik tertentu, apakah obat ini asli atau palsu, atau dicek hologram. Jadi ada mesin kecil yang melihat hologram bahwa obat ini asli atau palsu. Ya. Selanjutnya perbuatan pemalsuan obat bisa dilakukan siapa saja, baik yang punya baju badan hukum atau tidak, bisa saja terjadi. Karena pemalsuan obat tidak mungkin berdiri sendiri, ya, biasanya lebih dari satu orang. Ya, ada yang punya, ya, leader penjahatnya, ada pegawai anak buah penjahat itu. Ya, ini terkena pasal 55 semua, ya, karyawannya ikut serta buat kejahatan, dan saya mohon hukumannya diperberat. Ya. Selanjutnya dengan apa yang saya sampaikan ini, pihak pengawas, baik itu pemerintah, pengawas penggiat pengawasan pemalsuan obat dari masyarakat, entah itu dari rumah sakit atau dari mana, bersatu untuk membahas masalah ini. Ya, pengawasan intern atau ekstern bekerja sama. Ya. Demikian saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga memberikan renungan dan wawasan untuk menghadapi barang-barang yang menyebabkan diminum sehat jadi tidak sehat. Nah, ini perlu, ya, dalam hal ini perlu adanya kerjasama, ya, atau link dari pihak pemerintah maupun di luar pemerintah untuk menanggulangi masyarakat yang sakit meminum obat, agar obat yang diminum itu tidak palsu, hingga masyarakat Indonesia cepat sehat, jangan malah tambah sakit nantinya. Demikian, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada produk konten yang akan datang. Thank you.